Jadi kita memilih sistem organik ya karena kita tahu bahwa manusia itu membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Saya mendapati beberapa teman makanannya tidak jorok ya, mereka makan sayur mayur dan buah-buahan tapi terkena kanker. Kenapa? Karena sudah pasti bukan karena buah dan sayurnya, tapi cara pengolahannya, cara bertaninya yang salah. Jadi kami bertani organik karena kami punya kecintaan terhadap negeri ini. Karena kita menjual sayur organik itu per packnya itu hanya Rp5.000. Kami punya sebuah prinsip, everyone can be organic. Semua masyarakat bisa memakan sayur organik. Ini udah banyak belalangnya, lihat nggak? Belalang kecil. Lihat nggak belalang tuh? Belalang kecil. Nah, kudu disemprot nih, Man. Udah banyak soalnya. Biasanya bawang putih. Karena kan mau panen kan? Ya, kalau mau panen bawang putih atau air itu. Air mimba. Supaya bisa diusir doang. Yang penting diusir. Kita sedang berada di One Home Farm yang berlokasi di Gria Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor. Kebun yang ada seluas 5.000 meter persegi. Ya, kita menanam sekitar 400 jenis tanaman, baik buah, sayur, dan herbal. Kita punya 8 blok dan sekarang kita ada di blok yang ketiga. Yang ada di kebun ini yang ditanami berbagai macam jenis sayur mayur. Di blok 3 ini adalah percontohan bagaimana membuat bedengan dengan harga murah tapi menghasilkan sumber daya pangan yang lebih banyak. Makanya kalau kita lihat di sini semuanya pakai pembatas, ada yang dari beton ya, ada yang dari ban, ada yang dari kayu-kayu. Ya, ini adalah memakai sisa-sisa bahan bangunan yang ada dan sisa-sisa kayu yang ada dengan tujuan ini menjadi contoh bahwa kita nggak perlu lagi macul, nggak perlu lagi menggarpu, ini hanya tinggal memberikan media tanam tambahan di setiap bedengan yang ada. Saya adalah founder, jadi saya mendirikan One Home Farm, lalu saya mengajak anak-anak muda untuk bisa bergabung di dalamnya. Ya, kenapa saya membentuk One Home Farm? Karena lahir dari idealisme bagaimana melihat dunia pertanian sekitar 10 tahun yang lampau. Ya, bagaimana ada satu yang sebetulnya aneh, misterius, tapi itu adalah kenyataan di negeri ini. Bahwa petani itu menanam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Tapi si produsen penghasil ini sendiri hidup dalam garis kemiskinan. Hal itulah yang mematik, yang men-trigger kami ya, dan mengembangkan dunia pertanian. Kami di One Home Farm menanam sayur ya, sayurnya organik ya.
ada beberapa jenis sayur. Lalu kita juga punya beberapa tanaman buah langka. Juga kita punya beberapa jenis tanaman obat, tanaman herbal yang berguna buat kesehatan. Sekarang kita akan berkeliling melihat apa saja yang ada di kebun One Home ini. Oke, sekarang kita ada di kebun Markisa ya. Nah, ini adalah Markisa raksasa. Nah, ini adalah salah satu koleksi di kebun One Home. Nah, ini pohonnya rimbun ya, dia merambat. Nah, kita coba cari buahnya. Buahnya itu satu butir bisa sekitar 4-5 kg. Nah, ini kita mendapatkan yang sudah masak ini. Nah, sebesar ini. Inilah buahnya. Namanya Markisa raksasa kita sebut. Markisa raksasa ini berasal dari Brazil, Argentina. Hanya ini sudah lama dikembangbiakan di Pulau Sumatera. Jadi dipakai untuk bahan dasar pembuatan sirup Markisa. Nah, sekarang kita akan menuju ke zaitun. Tanaman Timur Tengah tapi tumbuh di Kota Bogor. Ini adalah koleksi zaitun kita. Nah, zaitun ini kita produksi menjadi teh celup dan teh godok. Ini usia pohonnya sudah sekitar 4-5 tahun. Tingginya sudah di atas 2 meter. Jadi zaitun ditanam di Indonesia ada beberapa jenis. Nah, ada Arbequina, ada Mission Prancis. Nah, yang kita tanam di kebun kita ini adalah Mission Prancis. Nah, normalnya memang 5-6 tahun baru dia berbuah. Tapi karena di kebun kita hampir setiap minggu dipangkas. Karena lebih mahal daunnya daripada buahnya. Sementara ini orang Indonesia belum terlalu suka makan buahnya. Lalu kita juga belum bisa mengolahnya menjadi minyak secara natural, secara tanpa mekanik. Nah, jadi kita masih memproduksi daunnya dibuat menjadi teh. Ini adalah beberapa koleksi kita. Kita sudah punya kurang lebih 200 lebih pohon abiu. Jadi kita bisa lihat ini yang besar, yang sudah rimbun. Dan ini buahnya. Abiu itu adalah sawo Australia. Ya, walaupun sebetulnya di Australia sendiri belum tentu ada. Tapi itu penamaan karena mungkin dia seperti bule. Dan dia masuk familianya adalah sawo, maka disebut sawo Australia. Atau lebih dikenal di Indonesia abiu. Nah, abiu sendiri sebenarnya sudah lama di Jawa Barat. Hanya saja orang kurang suka karena tidak tahu cara makannya. Jadi kalau kita mau panen abiu, kita memastikan bahwa 80-90% dia sudah kuning. Nah, ini ada beda ya, ini kuning tapi masih dominasinya hijau. Nah, kalau yang ini sudah bisa kita panen sebetulnya. Karena dominasinya sudah kuning. Inilah cara manennya, sebenarnya sederhana saja, hanya kita tinggal putar. Ya ini, nah kita tunjukkan. Nah ini abiu itu bisa
satu butirnya mencapai 600 sampai 800 gram. Ya, nah, tapi ini mungkin karena kita sudah lebih sering banyak berbuah dan dipetik terus, jadi rata-rata itu 1 kilo bisa isi 4 atau isi 5. Nah, kita akan peragakan cara makan buah abiu yang benar. Karena selama ini masyarakat tidak tahu cara makan buah abiu yang benar. Saya akan buka. Ya, pertama-tama kita akan belah 2. Jadi kita potong ya seperti ini ya, sampai bagi 2. Inilah penampakan abiu. Nah, jadi buah abiu kita makannya seperti makan puding, harus dengan sendok, lalu kita mulai kerok buahnya, tidak perlu sampai ke dasar. Nah, baru kita makan. Ini berguna sekali untuk kesehatan pencernaan kita dan mencegah serta mengobati panas dalam. Ya, sekarang kita ada di One Home Farm Blok 8. Nah, ini adalah tanaman-tanaman berbagai jenis sayur, tapi dengan cara konvensional. Jadi kita mempergunakan bedengan-bedengan langsung di tanah, ya, dengan sistem dipacul, digemburkan, lalu dibentuk menjadi bedengan-bedengan. Kita melakukan penyiraman, tapi ini bukan air biasa. Ini adalah air yang berasal dari kolam lele. Kenapa? Karena kolam lele kita ketahui unsur N-nya tinggi. Jadi cukup baik untuk sayur-sayuran. Nah, jadi ini adalah filterisasi dari sungai yang ada di Katulampa. Kita filter menuju ke kebun kita. Jadi 2 kali penyaringan mempergunakan eceng gondok. Nah, dari 2 kali penyaringan itu kita masuk ke kolam ikan. Pertama-tama masuk ke kolam ikan mujair, lalu ke kolam ikan lele. Nah, dari kolam ikan lele itu yang kita pakai untuk menyiram seluruh kebun yang ada. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan pupuk cair. Karena setiap hari kita sudah siram dengan pupuk cair yang berasal dari kolam lele. Jadi kita memilih sistem organik ya, karena kita tahu bahwa manusia itu membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, hari-hari ini kita mendapati ada berbagai macam jenis penyakit yang akhirnya membutuhkan banyak uang dan banyak obat juga belum tentu menyembuhkan. Nah, akhirnya itu karena apa? Karena pola makan. Nah, banyak orang berkata sekarang kita hidup sehat. Tapi nanti dulu, hidup sehat kita harus mulai bertanya, itu sayur, itu ubi, itu pisang berasal dari mana? Saya mendapati beberapa teman makanannya tidak jorok ya. Mereka makan sayur mayur dan buah-buahan tapi terkena kanker. Kenapa? Karena sudah pasti bukan karena buah dan sayurnya, tapi cara pengolahannya, cara bertaninya yang salah. Nah, dari situ kami membuat sebuah kesepakatan bahwa kami akan bertani secara organik, dari alam kembali kepada alam. Dengan satu prinsip, kalau kita jaga alam, alam jaga kita. Saat ini kami mau panen kangkung sama bayam merah. Jadi setiap hari itu memang kami punya sistem di sini. Jadi setiap hari tanam, setiap hari panen.
Untuk penjualannya saat ini kami jualnya area Jabodetabek. Pakai pengiriman yang 1 hari sampai. Ya, memang kami sistemnya organik dan sayur organik yang kami jual tidak kemahalan seperti yang ada di pasaran saat ini, seperti yang ada di supermarket. Harga jual kami cukup terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Dan kurang lebih seperti ini, harga 5.000, isi 200 gram. Jadi kami bertani organik karena kami punya kecintaan terhadap negeri ini. Ya, kalau kita melihat kebun kopi, kebun teh, yang bagusnya dijual kemana? Ke luar negeri. Kita Indonesia dapat das, ya, sampah debu teh. Makanya kita bisa mendapati teh itu murah banget di Indonesia, tapi kalau di Inggris, di Arab Saudi mahal. Nah, ini kan menurut saya tidak fair ya. Kita yang nanam, tapi kita tidak pernah mencicipi yang terbaik. Jadi dari situ memantik, wah kenapa kok bangsa kita selalu menikmati yang lungsuran, yang bekas, yang tidak layak sebetulnya. Justru yang bagus-bagus itu dikirimnya ke luar negeri. Dari situ kami menanam organik, kami punya sebuah prinsip, everyone can be organic. Kenapa? Kami ingin yang bisa makan sayur organik itu bukan orang kaya doang, bukan orang sukses doang, tapi semua masyarakat bisa memakan sayur organik. Karena kita menjual sayur organik itu per packnya itu hanya Rp5.000. Jadi siapapun bisa beli sayur organik di One Home. Ya, karena sangat murah, sangat terjangkau, sekeluarga bisa makan sayur organik. Jadi kita punya moto, semua orang bisa jadi organik. Nah, jadi di kebun ini kami mengelola tanaman herbal untuk menjadi produk turunan. Jadi jenisnya ada teh zaitun, tin atau ara, dan stevia. Bisa diolah menjadi minuman herbal. Nah, setelah kita panen daun zaitun, nah kita akan petik daunnya satu persatu seperti ini. Ya, satu persatu seperti ini. Nah, setelah dipanen satu persatu seperti ini, kita akan cuci bersih dengan air bersih dan kita akan jemur di tempat khusus untuk dijadikan teh. Jika tidak ingin diawetkan, maka bisa direbus langsung dan diminum. Jadi kita sekarang punya pabrik teh celup sendiri. Ya, sudah memproduksi beberapa teh celup mulai dari teh stevia, teh tin, teh mulberry, teh zaitun. Nah, itu kita buat menjadi teh celup ataupun teh godok. Jadi kita bisa memproduksi beberapa jenis produk turunan dari hasil pertanian yang sudah ada di kebun ini. Akhirnya dari produksi itu yang pertama kita bisa juga mengawetkan ya hasil-hasil produksi pertanian kita. Yang kedua meningkatkan ya nilai jual dari setiap produk yang kita punya. Nah, dari situlah makanya idealisme itu penting. Ya, tanpa idealisme ya kita akhirnya hanya ngasal ngikutin orang-orang yang bertani di kiri kanan kita. Tapi dengan idealisme kita punya fokus, punya sasaran, tujuan yang jelas, dan kita ingin juga sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang akan menghasilkan terobosan-terobosan baru di dunia pertanian.
Kenapa kita menyebut One Home Farm adalah miniatur dunia pertanian di Indonesia? Karena One Home Farm itu berdiri di lahan yang kurang lebih hanya 5.000 meter. Lalu kita menanam berbagai ragam jenis tanaman dalam satu lahan yang sama. Lalu kita mengintegrasikan antara peternakan dengan pertanian. Lalu kita juga memberikan edukasi kepada para petani bagaimana dari hulu mencapai hilir. Sehingga kita bisa memiliki produk dari kebun sendiri yang bernilai jual tinggi dan akhirnya kita bisa memperoleh kesejahteraan secara bersama-sama. Saya memiliki sebuah harapan ya yang sangat-sangat besar ya, dan saya optimis itu bisa terjadi bahwa kita ingin muncul 1 juta petani yang sejahtera untuk Indonesia. Kenapa 1 juta? Kok sedikit ya? Kami ingin menyumbang lah untuk negeri ini. Paling tidak lewat One Home kita bisa melatih, membangkitkan, membentuk 1 juta petani yang sejahtera untuk Indonesia. Lalu yang kedua, kita ingin ikut berkontribusi sama-sama membangun Indonesia menjadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa. Karena kita punya 93 juta lahan nganggur, 93 juta hektar lahan nganggur di Indonesia. Itu bisa ditanami sebetulnya dan menjadi lahan produktif. Lalu kita punya jumlah anak muda yang semakin banyak, bonus demografi. Artinya kalau semua mulai konsentrasi kepada dunia pertanian, saya percaya Indonesia akan jadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Kita bukan hanya mencukupi pangan untuk negeri kita sendiri, tapi akan mencukupi pangan untuk bangsa-bangsa. Walaupun sekarang kita masih ketahui ada beberapa kita impor, ya karena kita nggak mau nanam sendiri, kita nggak mau susah. Lalu ada mafia-mafia yang bergerak di dunia pertanian. Tapi saya yakin ke depan, saya optimis kalau makin banyak kebun seperti One Home ini, itu sebabnya saya membuka kesempatan untuk teman-teman bisa belajar, bisa copy paste. Saya dengan rela membuka semua dapur yang ada, ilmu yang ada untuk kebun-kebun seperti ini bisa teraplikasi di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri. Sehingga kita bisa sama-sama membangkitkan. Saya membayangkan kalau One Home bisa mempekerjakan 7-10 orang ya dengan lahan 5.000 meter. Bayangkan kalau kita punya 1.000 kebun di seluruh Indonesia dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dengan sistem yang sama, dengan kearifan lokal yang sama, otomatis ini akan bisa meledak di mana-mana dan pada titik itulah petani kita mulai sejahtera, pada titik itulah kita punya ketahanan pangan secara komunitas. Sehingga tidak akan pernah terjadi kelaparan.